nyalain kegedean ya kan. Ini tuh sudah ada mak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Sofia Misyafa yang baru banget pertama kali lihat video YouTube aku. Halo, salam kenal. Bisa banget lihat video-video lain yang ada di channel aku. Terus jangan lupa follow Instagram aku. Nah, di sana aku lebih aktif, TikTok, dan jangan lupa subscribe. Hari ini kita mau ngapain sih? Nah, hari ini aku bakal spill peralatan MPASI untuk bayi 6 bulan. Karena anak kedua aku ini sebentar lagi bakal makan makanan padat. Jadi aku mau spill peralatan apa aja yang bakal dipakai. Mostly barang-barang ini aku belinya di Shopee, cuma ada juga beli di tempat offline lain. Nanti bakal aku spill semuanya ya. Ini juga berdasarkan pengalaman waktu anak pertama aku, jadi aku cuma beli yang sekiranya bakal kepake aja. Mungkin bakal beda juga di kalian, entah itu barangnya bakal kepake atau enggak. Kalau menurut aku mendingan beli dikit dulu, yang penting-pentingnya dulu. Tapi menurut aku ini semua penting. Nanti kalau misalnya di tengah jalan lagi MPASI butuh ini itu, bisa cek lagi video aku yang ini. Nah, yang pertama aku bakal spill peralatan masaknya dulu, baru peralatan makanannya ya. Pertama, peralatan masak. Pertama ini slow cooker dari Baby Safe, harganya murah, cuma 100-an ribu aja. Cuman ini tuh kado. Ini tuh kado, jadi aku nggak tahu cara makainya, dan waktu anak pertama aku ini bener-bener nggak kepake. Mungkin ini di anak kedua ini bakal kepake buat bikin kaldu tulang. Ini wattnya kecil, cuma sampai 100 watt, jadi nggak sampai yang listrik kepake banget gitu, nggak. Dan ini slow cooker, jadi kita masaknya berjam-jam. Betternya sih ditinggal tidur aja gitu ya. Kalau misalnya masak bubur jam tengah malam, nanti pas bangun udah jadi gitu atau gimana. Sebenarnya aku juga belum ngerti cara pakainya, cuman karena ini kado, jadi bakal aku pakai buat bikin kaldu. Oh iya, dulu tuh aku pernah punya baby food processor yang udah ada steamnya gitu loh. Cuman ternyata wattnya gede banget, 700 watt apa berapa gitu. Terus harganya juga jutaan kan, karena listriknya gede banget. Akhirnya aku jual lagi, gak kepake. Yang kedua aku punya ini saucepan dari Citrus, merek Citrus. Dan ini udah ada kukusannya sama penutupnya ya. Ini bakal aku pakai buat masak bubur. Bawahnya buat masak bubur, atasnya buat ngukus sayuran seperti brokoli, DLL. Biasanya kan orang-orang belinya tuh yang udah saucepan plus fry pan yang bunga-bunga gitu loh, yang warnanya pink atau biru, yang unyu-unyu. Tapi aku kehabisan yang bagus. Nah, ada sisa-sisa yang warna unyu kayak gitu, tapi reviewnya jelek. Ada yang kegores, ada yang penyok. Daripada aku beli yang unyu-unyu tapi kualitasnya gak bagus juga buat bayi kan. Jadi mendingan gak usah estetik tapi beli yang bagus sekalian. Sebenarnya bisa sih gak beli kayak begini, tapi teflon di rumah aku itu seringnya dimasak buat makanan yang seringnya pedas atau asin banget. Pokoknya yang rasanya terlalu strong. Takutnya nyucinya gak bersih atau residu-residunya tuh ngaruh ke makanan bayi gitu ya, takutnya pencernaan bayi terganggu. Jadi aku beli ini buat masakin bayi. Terus yang ketiga, aku punya hand blender dari Little Giant. Ini rekomendasi dari adik kelas aku, katanya lebih enak pakai ini daripada chopper atau blender biasa. Jadi kita tinggal makanan bayinya tinggal ditaruh di mangkoknya bayi, terus kita masukin hand blender. Misalkan ini mangkok ya, terus blendernya tinggal kita taruh, nyalain gitu, jadi nggak perlu pindah-pindah lagi. Terus karena saucepannya udah yang merek bagus, aku takut dia kegores-gores, jadi aku beli spatula silikon sama tong silikon. Disesuaikan aja sih belinya, mungkin butuh yang untuk sop juga. Mungkin mau beli juga yang 13 pieces ya, 13 piece yang ada tempatnya itu harganya 200-an ribu. Tapi kalau aku beli satuan gini sesuai kebutuhan aku aja, ini gak nyampe 20 ribu, ini juga gak nyampe 20 ribu. Cuman ini kayaknya kegedean deh buat si saucepan tadi. Kayaknya aku bakal beli lagi yang ukurannya lebih mini, biar ya ampun, ini tuh kayak kegedean banget gitu. Ya bun, kegedean sih, kegedean ya kan.
Kayaknya aku bakal beli lagi yang mini-mini. Aku sih udah ada yang cairan spatula silikon yang mini-mini kayak gini. Oke, nextnya aku punya ini baby food maker dari Pigeon. Ini kado juga. Jadi ini tuh sudah ada, udah ada saringannya. Ini pas anak pertama ini kepake banget ya. Terus sudah ada juga buat meres jeruk, sama buat ngelembutin makanan mangkoknya. Ini mangkoknya enak banget dipegang. Ada bolongannya begini kan, jadi enak kalau mau nyuapin anak. Gini aja, cuma sayangnya dia nggak suction, nggak nempel di meja baby chair. Ada pentungannya juga, bukan pentungan, ulekan buat ngalusin makanan di saringan gitu. Terus alat masak yang terakhir aku beli ini, harganya cuma 8.000, bunda. Tapi aku nggak tahu ini kualitasnya gimana, tajam. Dari review sih kayaknya tajam sih pisaunya. Yang penting makanan bayi aku tidak tercampur dengan talenan rumah biasa. Oke, itu tadi untuk peralatan masaknya. Semoga sudah tercukupi semua dan gak ada yang kurang. Sekarang kita masuk ke peralatan makan. Pertama, aku punya ini fruit feeder dari Merkuru. Ada reviewnya di TikTok aku ya, boleh ditonton. Terus ada ini juga, ini feeder spoon yang udah ada 3 tambahan dot yang kayak fruit feeder yang tadi. Ini kan sendok, nah ini kan tutupnya. Terus ada 3 dot lain, satu lagi nggak tahu di mana, nggak nemu. Jadi ini udah satu paket gitu deh. Nextnya aku punya ini baby move container, mereknya baby move ya tadi. Nah ini tuh harusnya 6 kontainer dan tutupnya juga harusnya ada 6 tapi hilang-hilangan. Nah kalau misalkan masak pakai teflon tadi, sekalian bikin 3 porsi. Nah 2 porsi sisanya dimasukin ke food container kayak gini, terus dimasukin kulkas. Habis itu bisa diangetin lagi, jadi nggak perlu masak lagi kan. Kalau ini juga sama, tapi ini dari Lion Star. Ini kapasitasnya 150 ml. Jadi kecil, sesuai porsi bayi. Aku beli ini 2 cuma 10.000, lagi diskon waktu itu. Jadi makanan yang 2 porsi sisa tadi yang udah dimasak masukin sini, terus masukin kulkas. Nanti kalau mau makan tinggal diangetin lagi. Kemudian ada ini folding bowl gitu ya, kayak mangkok travel yang bisa dilipat dari Miniso. Aku belinya di Miniso, harganya 40.000. Aku beli warna abu-abu karena anak aku kan cowok. Bisa dibuka. Jadi kalau ke mall atau ke jalan-jalan gitu ya, aku tinggal bawa ini. Jadi kalau sudah kosong, tinggal kita lipat. Sudah, gak makan tempat kan? Tapi aku penasaran, ini anti bocor gak ya? Kita coba aja ya. Kita isi air ya, coba. Terus ditutup. Bismillah, semoga nggak bocor. Kelihatan nggak ini airnya nih? Alhamdulillah ya bun, nggak bocor. Jadi aku nggak sia-sia beliin. Selanjutnya ini peralatan makan utama. Ini suction bowl yang bisa ditempel di kursi bayi dan nggak bisa diangkat sama si bayi. Ini cocok ya buat BLW, baby led weaning yang makan sendiri gitu kan. Terus aku nggak tahu ini kenapa. Aku nggak tahu ini kenapa ada lengkungannya. Mungkin kalau babynya makan sendiri gitu kan nyendok. Oh iya, ini udah sama sendoknya. Mungkin kalau babynya makan sendiri dia nyendok, terus bisa diginiin gitu ya, biar nggak kepenuhan atau biar nggak tumpah-tumpah. Sama ini bibsnya, celemek bayinya, jadi biar nggak belepotan bajunya. Dan udah ada kantongnya, jadi kalau ada makanan yang jatuh disimpannya disimpan, jadi dia nggak kemana-mana makanannya, udah di sini aja. Terus ini juga travel friendly ya. Kenapa aku pilih yang silikon? Karena kalau kotor dia tinggal dicuci aja biasa. Kalau bibs yang kain kan dicuci dulu, dikeringin dulu, ribet ya. Jadi aku pilih yang silikon aja. Aku beli warna ini kan biar matching sama high chair-nya. Terus aku beli warna lain biar babynya nggak bosen. Tapi kalau ini piringnya, dan itu juga suction ya. Ada suctionnya nih. Jadi ditempel nggak akan lepas. Cuma sayangnya si high chair yang coklat 10 in 1 ini, 10 in 1, 10 in 1 ini mejanya kecil banget. Buat piring yang segede ini
dia suctionnya kebesaran, jadi sama aja ya, nggak bakal bisa suction nih. Coba kita taruh di sini, tuh masih bisa diangkat, gampang banget. Jadi aku beli dari yang lain, tapi ini bisa dipakai lah ya di hiker yang lain atau di lantai, dan juga dapat fork and spoon trainer. Tapi ini sendoknya nggak tahu di mana, udah dimainin sama anakku. Nah, karena si piringnya ini kegedean buat hikernya yang coklat ini dari coklat, aku beli piring lagi, cuman ternyata lebih worth. Dia bentuknya memanjang, jadi insya Allah muat ya bun. Tuh, nggak bisa diangkat kan? Nah, enaknya lagi dia itu suctionnya ada 2, dan ini tuh dapat 2. Yang satu divided, terpisah gitu, yang satu polosan aja, los aja gitu. Ini harganya cuma 160-an ribu, tapi dapat 2 biji, suka banget. Terus dua-duanya tuh ada suctionnya gitu loh, enak kali. Aduh, susah pak. Kayaknya ini juga bakal aku pakai kemana-mana kalau lagi keluar kota. Jadi bisa buat mangkok sama buat piring. Terus ada ini tuh trainer cup dari Coconi. Buat baby kan biasanya awal-awal itu kan dia nggak bisa nyedot dari sedotan ya. Nah, kalau si Coconi ini, dia bisa dipencet ininya, membantu air keluar, jadi bayi bisa latihan belajar nyedot gitu. Bawahnya juga anti slip, jadi kalau ditaruh di high chair ini, walaupun gak suction, tapi dia gak gampang kepleset karena bawahnya ngelengket, karena bawahnya kesep gitu ya. Tuh, ada videonya di TikTok sama Reels aku, bisa dicek ya. Lalu ada Sugar Baby Silicone Spoon. Ini kalau traveling, kayaknya aku juga bakal bawa ini untuk pasangannya si tempat makan lipat ini dari Miniso. Karena ini udah ada case-nya kan, jadi lebih higienis aja gitu. Kalau untuk 6 bulan kayaknya lebih pas yang silikon, karena baby kan biasanya masih suka gigit-gigit gitu. Ini aman insya Allah buat digigit, nggak keras, nggak nyakitin. Terus ada ini juga, ini tuh dari Pigeon, sendok bayi. Sebenarnya ini tuh dari satu set feeding set gitu loh dari Pigeon. Aku kado dari anak pertama. Cuma kan piringnya sudah dipakai kakaknya. Nah, terus sendok ini sudah kekecilan, jadi bakal dipakai untuk adiknya. Kenapa kita butuh juga sendok yang agak keras kayak gini? Karena kan misalnya dia lagi snack time atau makanan ringan yang gak berat, misalkan mau buah, nah buahnya tuh cukup kita kerok aja kan, daripada kita masukin blender, kita pindahin lagi ke mangkok, jadi kontaminasi bakterinya lebih banyak. Mendingan buahnya itu kita langsung kerok, misal pisang, langsung kita kerok gini, kita suapin. Kalau pakai silicone spoon kan terlalu lembut, nggak bisa buat ngerok buah, jadi kita juga butuh yang kayak gini. Menjelang terakhir, aku ada Go Booster dari Baby Das. Ini itu kursi makan yang bisa ditenteng kayak tas. Kalau lagi kayak gini, posisinya udah siap buat dipakai ya. Video reviewnya ada di TikTok, ada di Reels aku, bisa dicek. Oh ya, buat si Go Booster dari Baby Das-nya ini, kan dia tray-nya terpisah ya, harus digabungin dulu. Nah, dia itu tray-nya aslinya tuh kebelah. Ini begini, kelihatan ya belahannya ya. Kalau mau BLW, bayinya makan sendiri dan pakai suction plate. Kalau pakai piring yang suctionnya besar atau suctionnya tunggal, itu nggak cocok. Makanya paling cocok pakai suction plate yang dari Health Studio tadi. Ini kan suctionnya ada 2 ya, jadi nggak ngaruh walaupun ada garis terpisah di sini, dia bakal tetap nempel dan gak akan ketarik sama si bayi. Tuh. Jadi 2 ini udah kombinasi lengkap, harus punya dua-duanya. Bakal kepake banget kalau staycation atau keluar kota atau mudik. Oke, yang terakhir ini aku pakai high chair Cocolet 10-in-1. Jadi 10 fungsi dalam satu barang. High chair ini bisa dipakai meja belajar juga, bisa buat bangku juga, bisa buat pijakan juga, bisa buat mainannya juga, karena dia udah ada mainannya langsung. Aku beli waktu itu di shopping mallnya Coklat, harganya lagi diskon, nggak nyampe 850 deh kalau nggak salah. Sebenarnya aku udah ada video unboxingnya, cuman belum sempet aku edit. Jangan lupa peralatan makan untuk baby yang udah dibeli tadi dicuci pakai sabun cuci piring bayi, dan jangan lupa disterilin pakai air panas. Jadi caranya, kita rebus air panas sampai mendidih, kita matiin ceklek kompornya, terus kita rendam barang-barang tadi cuma beberapa menit aja.
Oke, udah ya, sampai di sini aja. Udah lunas ya, aku spill peralatan MPASI untuk anak kedua aku nanti. Semoga membantu buat ibu-ibu yang lagi bingung butuh peralatan apa aja buat MPASI anaknya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dari video saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.